Bapak sempat menyebutkan sebuah doktrin dalam agama Kristen yang mana Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Tuhan Bapa harus pakai acara mengorbankan anaknya supaya umat manusia bisa diampuni? Kenapa tidak dengan kemahakuasaannya aja itu langsung mengampuni semuanya tanpa harus mengorbankan anak satu-satunya? Ujlim bertanya, Pendeta Dr. Ezra Soru menjawab, Allah itu maha kuasa. Kenapa harus pakai acara mengorbankan anaknya Tuhan Yesus untuk mengampuni manusia? Kenapa tidak langsung saja diampuni dengan kemahakuasaannya? Ulasan ini penting dan menarik. Silakan Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Saya mohon izin bertanya kepada yang saya hormati Pak Pendeta Ezra. Tadi di sela-sela menjelaskan argumentasi Pak Pendeta berkaitan dengan penyaliban Yesus, Bapak sempat menyebutkan sebuah doktrin dalam agama Kristen yang mana Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaan saya, atas dasar yang Bapak sebutkan tadi, kenapa kemudian Tuhan Bapa atau Allah harus, kalau pinjam diksinya Pak Pendeta, pakai acara mengorbankan anaknya supaya umat manusia bisa diampuni? Kenapa tidak dengan kemahakuasaannya aja itu langsung mengampuni semuanya tanpa harus mengorbankan anak satu-satunya? Terima kasih. Ada banyak juga saya dapat pertanyaan seperti itu ya. Allah kan maha kuasa. Kalau dia memang mau menyelamatkan manusia, ya selamatkanlah, sudahlah. Gak acara repot-repot lah, jadi manusia lah, lahir lagi dari seorang manusia, mati, menderita, dan seterusnya. Nah, hanya saja satu hal yang seringkali tidak dipahami adalah Allah itu bukan cuma Allah yang maha kuasa. Saya tidak bicara Allah lain, saya bicara sifat Allah. Jadi Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa. Yang maksudnya begini, bukan dia tidak punya sifat maha kuasa saja, dia punya sifat yang lain. Dan sifat yang lain itu adalah maha adil. Dan keadilan Allah itu mengharuskan dia akan menghukum orang berdosa. Sekarang lihat Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, berarti dia maha kuasa kan? Tapi dia tidak sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Maka orang bersalah, orang berdosa harus dihukum. Nah, lalu hukumannya apa? Kalau kita mengacu kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, pada waktu Adam dan Hawa itu berdosa, sebelum itu terjadi Tuhan sudah kasih peringatan dalam Kejadian 2 ayat 17. Itu dibilang, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jatuh jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka akibat dosa itu mati, dan itu sejalan dengan Roma 6 ayat 23. Nah, berarti Allah akan memberikan hukuman, dan hukumannya mati kepada manusia, mati rohaninya, jasmaninya, dan mati kekal di dalam neraka. Bagaimana manusia bisa diselamatkan dari semua itu? Kekristenan tidak percaya manusia bisa selamat dengan perbuatan baiknya, amal salehnya, tidak. Tapi dosa itu hutang di hadapan Allah.
dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, itu opelema, artinya hutang kami. Karena itulah maka manusia, karena dia sudah berdosa dan dia pasti dihukum oleh Allah, sementara dia tidak punya cara apapun untuk melepaskan diri dari hukuman Allah, maka satu-satunya cara untuk keselamatan adalah harus ada orang lain yang menyelamatkan dia. Harus ada orang lain yang menebus dia. Istilah tebus dipakai itu karena berkaitan dengan konsep hutang tadi. Nah, kalau begitu, siapakah yang layak untuk menjadi juru selamat? Juru selamat itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus manusia, karena dia mau menebus manusia. Syarat kedua, dia harus tidak berdosa sama sekali. Masalahnya, semua orang adalah orang berdosa. Mencari orang yang bisa jadi juru selamat, yaitu orang atau manusia yang tidak berdosa, itu tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Padahal kita butuh satu orang yang tidak berdosa. Di dunia ini semua ada, manusia ada, hanya semua berdosa. Ingat, juru selamat tidak boleh ada satu dosa pun. Satu dosa saja juru selamatnya juga tidak selamat. Karena itu harus tidak berdosa sama sekali. Nah, lalu berarti tidak bisa dapat juru selamat dari kalangan manusia. Maka kita melihat ke surga. Di surga ada Allah yang tidak berdosa, tapi Allahnya itu bukan manusia. Jadi bagaimana di sini ada manusia tapi berdosa, di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia? Maka disitulah misteri inkarnasi terjadi, yaitu Allah jelma jadi manusia. Nah, waktu dia jelma jadi manusia, dia nggak berhenti jadi Allah. Karena itulah orang Kristen percaya bahwa dia bukan Allah berubah menjadi manusia. Enggak, Allah nggak pernah berubah jadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia tanpa kehilangan hakikat ilahi. Maka itulah sebabnya orang Kristen percaya dia adalah Allah dan manusia. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat kalau Yesus sudah hadir sebagai Allah manusia, artinya juru selamatnya sudah tersedia. Kalau juru selamatnya sudah tersedia, juru selamat kan kerjanya itu menyelamatkan. Menyelamatkan dengan cara apa? Menanggung hukuman yang harus diterima oleh manusia berdosa. Hukumannya apa? Mati tadi. Kalau begitu, juru selamatnya itu harus mati. Ini secara teologis. Itulah sebabnya maka mengapa Allah tidak hanya sekalian menyelamatkan saja, maka dia mengabaikan keadilan yang harus menghukum dosa. Karena itulah Yesus satu-satunya orang yang memenuhi syarat, lalu akhirnya dia bayar hukuman dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Dan selanjutnya keselamatan manusia tidak ditentukan lagi dengan perbuatan baik, tapi iman kepada Yesus. Saya ini orang berdosa, Pak, dan saya harus binasa. Tapi Tuhan Allah di surga telah menimpakan hukuman dosa saya itu bukan kepada saya, tapi kepada juru selamat saya. Maka saya tak mungkin dihukum. Bapak juga orang berdosa. Masalahnya Bapak gak punya juru selamat. Dan kalau Allah harus menghukum, dia pasti menghukum Bapak. Jadi sebelum Bapak binasa, sebaiknya Bapak punya juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Tadi saudara kita Uclin yang bertanya kepada Pendeta Ezra Soru membuat pernyataan, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dari perspektif doktrin ajaran Kristen, bersumber dari data dan fakta Alkitab,
ini merupakan sebuah pernyataan yang keliru, salah dan menyesatkan. Tidak pernah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yang ditebus itu bukan dosa, tetapi manusia yang jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Buat apa Yesus menebus dosa? Dosa itu untuk diapakan? Yang berharga bagi Yesus bukan dosa, tetapi manusia yang berdosa, yang tidak memiliki kuasa dalam mengatasi dampak akibat dari perhambaan perbudakan dosa tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, fakta Alkitab memberikan penegasan. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kalau ada ajaran di luar sana yang menegaskan bayi yang baru lahir itu tidak memiliki dosa, bersih, putih seperti kertas yang tidak ternoda. Kalau hal itu terkait dengan dosa perbuatan, benar adanya. Tetapi sifat dasar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sudah dimiliki oleh manusia itu sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Bahkan firman Tuhan ini menegaskan, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Untuk terlepas dan bebas dari dosa tidak bisa dengan amal saleh, menjalankan syariat hukum-hukum, perbuatan baik, memiliki pengetahuan filsafat yang luas dan mendalam. Itu tidak akan bisa mengubah status manusia yang telah ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Yesaya 64 ayat yang ke-6 jelas berkata bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Coba kita soroti dan perhatikan dengan seksama. Bukan kejahatan, kehinaan, kesalahan, keberdosaan manusia yang seperti kain kotor di mata Tuhan. Tetapi kesalehan, kesucian, kekudusan, kebenaran manusia dari dirinya sendiri itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Berarti tidak memiliki kualifikasi mutu standar yang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya dalam ajaran kekristenan secara tuntas dijelaskan, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita dibenarkan bukan karena pekerjaan perbuatan baik kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9 jelas berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada doktrin ajaran di dunia ini yang dikembangkan oleh banyak orang, oleh karena amal saleh perbuatan baik masuk surga, maka ada hak bagi manusia untuk menyombongkan diri, memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa demikian? Dia bisa mengklaim, aku masuk surga karena perbuatan baikku. Konsep seperti ini tidak masuk dalam ajaran doktrin kepercayaan Kristen. Kalau begitu, apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Oh, harus, pasti. Tapi perbuatan baik bukan supaya diselamatkan. Perbuatan baik adalah buah-buah dari pertobatan,
ketika telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa tidak memakai kemahakuasaannya untuk mengampuni manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa? Kenapa harus pakai acara repot-repot mengorbankan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, mati di kayu salib? Kan cukup diampuni saja dengan otoritas kekuasaan atau kemahakuasaannya. Beres, tidak usah repot-repot. Itu pola pikir kita manusia yang menggampangkan segala sesuatu. Allah tidak pernah bertolak belakang dengan apa yang disabdakan atau difirmankan. Ketika firman Tuhan berkata, buah pohon di tengah taman jangan kau makan, sebab pada hari kamu memakannya maka kamu pasti mati. Itu hukum, itu perintah, itu aturan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak bisa bertentangan bahkan mengingkari firman-Nya, karena antara firman-Nya, titahnya, perintahnya, peraturannya tidak bisa kontradiksi dengan pribadinya. Jadi ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, jatuh ke dalam dosa pemberontakan karena ketidaktaatan, karena ketidaktundukan, ketidakpatuhan kepada Allah, mereka melanggar perintah Allah. Kejatuhan ke dalam dosa tidak bisa diatasi oleh manusia yang berdosa. Saya ini misalnya orang berdosa, mustahil, tidak mungkin saya bisa menyelamatkan diri saya dari dosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa adalah pribadi yang tidak berdosa. Satu-satunya pribadi yang tidak berdosa yang pernah hidup dalam sejarah manusia hanya Yesus Kristus. Yesus itu layak menjadi juru selamat. Syaratnya minimal 2. Pertama, dia harus manusia, karena yang mau ditebus diselamatkan adalah manusia. Yang kedua, dia harus tidak berdosa, karena yang mau diselamatkan adalah orang berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Oleh karena itu, kita tahu bersama Allah itu adil dan Allah itu kasih. Kasih Allah menuntut supaya semua dosa manusia diampuni oleh Tuhan. Keadilan Allah menuntut supaya semua manusia yang berdosa harus dihukum. Maka jalan keluar penyelesaiannya itu tidak bisa dari diri manusia, dan tidak bisa Allah itu melanggar titah, peraturan dan perintahnya. Maka supaya manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, di mana upah dosa, upah pelanggaran itu adalah maut, kematian, baik itu kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Maka untuk menyelesaikan masalah yang sangat sulit dan tidak bisa diselesaikan manusia ini, maka Allah sendiri mengutus dari dirinya, yaitu firman-Nya, anaknya nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga bisa menggantikan manusia yang telah mati akibat dari dosa lewat kematiannya. Tapi jangan lupa, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya.